Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Insya Allah di video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Dan yang belum follow akun Instagram saya, silahkan di follow ya di Rika_Dilawati. Semoga video-video dari saya dapat bermanfaat ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja mulai tutorialnya ya. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman membuka akun Microsoft Word-nya. Ya teman-teman, silakan dibuka ya Microsoft Word-nya. Nah, setelah teman-teman membuka akun Microsoft Word, itu bisa ya dalam berbagai versi. Bisa dari 2007, bisa dari 2010, bisa dari 2013, itu tergantung pemakaian teman-teman. Nah, kalau yang saya gunakan ini adalah Microsoft Word tahun 2010, teman-teman. Dan setelah kita buka akun Microsoft Word, langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita ubah fontnya terlebih dahulu. Karena apa? Karena biasanya fontnya itu biasanya ini Calibri gitu teman-teman. Tapi ini karena sudah saya otomatiskan, jadi saya langsung di Times New Roman gitu. Karena kan biasanya untuk makalah atau untuk skripsi biasanya font itu kan Times New Roman. Dan ukurannya itu 12 ya teman-teman. Itu tergantung juga fakultas teman-teman menggunakan ukuran berapa ya. Nah kalau fakultas saya menggunakannya ukuran 12 gitu teman-teman. Oke. Nah setelah selesai kita ubah untuk fontnya, lalu yang harus kita lakukan adalah kita buka nih, teman-teman buka view. Oke, setelah selesai teman-teman ke box di show nih. Oke, ada panel show ini. Nah, setelah itu teman-teman klik navigation pane. Oke, silahkan teman-teman klik. Nah, dan nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, kenapa saya menyarankan untuk menggunakan navigation pane itu di awal? Karena agar terlihat gitu outline yang nanti akan kita buat. Oke ya teman-teman. Nah, langsung aja. Langkah pertama itu ketika kita mengetik, biasanya kan kita akan membuat cover ya teman-teman. Nah, dan di sini saya akan tutorial membuat outline skripsi secara sederhana. Nah, buat teman-teman misalkan, Kak kenapa nggak makalah aja yang lebih sederhana? Nah, karena kan biasanya ya, kalau makalah itu sedikit babnya dibanding skripsi. Jadi saya ingin menjelaskan yang lebih detail kepada teman-teman gitu. Agar ketika teman-teman bisa membuat outline skripsi, teman-teman juga bisa membuat makalah kan gitu yang babnya lebih sedikit. Dan setiap mahasiswa kan pasti akan diminta untuk membuat skripsi setiap di akhir semesternya gitu. Jadi ini bisa memudahkan teman-teman untuk di semester akhir ketika membuat outline skripsi. Oke teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu kita klik ya cover. Nah, dan di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang cover itu karena biasanya setiap universitas itu berbeda-beda ya teman-teman untuk pengcoverannya gitu. Jadi saya di sini akan langsung skip aja gitu. Nah, selanjutnya setelah cover kan biasanya ada lembar persetujuan, lembar pengesahan. Namun di sini saya tidak akan menggunakannya karena memang setiap universitas juga berbeda-beda ya. Ada yang moto dulu, ada yang biodata dulu. Nah, pokoknya perintilan-perintilan seperti itu nanti teman-teman sesuaikan di akhir gitu. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah secara umum tentang outline skripsi. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat kata. Oke, takut tidak terlihat. Nah, kita selanjutnya akan membuat kata pengantar. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, di kata pengantar ini kita langsung drag aja. Nah, setelah kita drag, langsung kita buka di reference gitu teman-teman. Kenapa saya langsung aja gitu ya, nggak pakai pengeditan heading di sini? Karena memang
itu biar cepat teman-teman gitu. Karena khawatirnya ketika pembuatan heading itu biasanya suka agak ribet gitu kalau saya ya ngerasanya. Jadi saya ingin memberikan tata cara atau langkah-langkah yang paling simple gitu untuk teman-teman. Nah, oke ya, setelah ke reference, kita langsung ke table of content. Nah, setelah ke table of content, kita langsung add text aja ya teman-teman. Nah, setelah di add text, kita langsung ke level 1. Oke? Nah, biasanya setelah di level 1 itu warnanya akan berubah teman-teman. Jadi kita ganti aja ya warnanya ke warna hitam. Oke ya. Nah, setelah selesai di sini kita langsung enter dan biasanya kan kata pengantar kata-kata gitu ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Biasanya setelah kata pengantar itu ke daftar isi. Nah, kita langsung klik daftar, tuh kan. Ketika kita mengetik itu biasanya suka beda teman-teman. Nah, suka kalibri kan. Jadi nanti di Times New Roman kan aja ya. Daftar isi. Oke, daftar isinya. Nah, kita ke daftar isi. Daftar isinya kita Times New Roman 12 gitu ya. Terus kita ke reference lagi, kita ke add text level 1. Oke. Nah, dan teman-teman mungkin ada yang aneh gitu ya. Loh kok Kak, kenapa cover nggak di reference gitu? Nah, enggak teman-teman. Kenapa cover nggak di reference? Karena cover itu nanti nggak akan masuk ke daftar isi secara otomatis gitu. Biasanya langsung kan mulai dari kata pengantar gitu, nggak ada kan yang namanya cover gitu di daftar isinya. Jadi kita lewat aja ya, langsung ke kata pengantar dan ke daftar isi. Oke, udah beres ya sampai sini. Nah, setelah di sini kita langsung ke biasanya kalau udah daftar isi kan ada daftar gambar, daftar tabel. Nah, kita langsung aja ya, nggak ke situ tapi ke bab 1 pendahuluan. Kenapa kita langsung ke bab 1 pendahuluan? Karena biasanya teman-teman kan kadang ada yang suka pakai daftar tabel, ada juga yang gak suka pakai daftar tabel. Jadi itu choice aja ya, itu sebagai pilihan gitu bagi teman-teman. Oke, kita langsung aja ke bab 1 pendahuluan. Nah, udah selesai ya teman-teman. Jadi ini secara manual gitu, teman-teman harus mengubahnya. Gitu ya, disabarin aja ya guys. Nah, udah beres ya teman-teman bab 1. Biasanya kan bab 1 itu ada latar belakang masalah ya. Nah, biasanya di bab 1 itu ada latar belakang masalah. Oke. Nah, karena latar belakang masalah, jadi biasanya itu kan gini nih, bab 1 itu adalah bab. Oke ya, bab 1 itu adalah bab. Nah, kata pengantar dan daftar isi serta daftar pustaka itu biasanya juga masuk ke bab. Jadi masuknya ke level 1. Nah, sedangkan latar belakang masalah itu masuknya ke subbab gitu. Anak dari bab tersebut. Jadi masuknya ke level 2. Gitu ya teman-teman. Nah, udah beres nih. Kita ke latar belakang masalah. Setelah itu biasanya sesudah latar belakang masalah adalah rumusan masalah. Nah, setelah rumusan masalah adalah tujuan. Setelah tujuan adalah manfaat atau kegunaan biasanya ya. Manfaat atau kegunaan penelitian. Oke, di manfaat dan kegunaan penelitian biasanya itu ada 2 manfaat ya. Ada secara teoritis atau akademis, ada juga yang secara praktis. Nah, dan di sini teman-teman akan terlihat jauh perbedaannya, sejauh mana gitu perbedaannya. Oke, nah ini adalah bab. Jadi bab 1 ini adalah bab utama. Lalu latar belakang, nah yang ABCD ini adalah anak dari bab yaitu subbab. Dan setelah itu adalah 1, 2. Jadi peranakannya lagi ya teman-teman. Nah, ini berarti tidak boleh sejajar. Oke ya, tidak boleh sejajar. Jadi
di nomor 1, 2 itu adalah anak dari subbab itu harus di add text-nya level 3. Gitu ya teman-teman. Nih, terlihat kan perbedaannya ya? Oke. Setelah itu nomor 2 juga sama. Pokoknya setiap angka itu berarti itu anak dari subbab ya. Jadi harus level 3 teman-teman. Oke ya. Nah, lanjut. Biasanya setelah itu tinjauan pustaka ya teman-teman. Tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu. Oke ya, biasanya kan suka ada yang pakai kata tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu, itu segimana kampusnya teman-teman ya. Tapi di sini saya lebih fokusnya itu ke susunan daftar isinya ya teman-teman. Oke, mudah kan? Nah, lalu kita lanjut ke bab 2 ya. Kita akan lanjut ke bab 2. Nah, bab 2. Bab 2 itu biasanya tinjauan teoritis. Oke ya teman-teman. Nah, ini kan bab 2. Nah, biasanya kalau kita langsung main enter aja, si bab 2 itu akan sejajar dengan level 3 ini. Jadi kita harus drag lalu ke level 1. Gitu teman-teman. Nah, ini udah beres kan? Biasa lagi ya, biasanya kan karena kita pakai heading gitu. Kan kalau misalkan pakai heading di sini secara manual itu harus di rename dulu, heading 1, heading 2, harus dimodify. Wah, itu pokoknya ribet ya teman-teman kalau menurut saya. Jadi saya ingin memberikan yang terbaik dan yang tercepat serta yang tersimpel buat teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, langsung kan kalau ini set gitu lah teman-teman. Nah, setelah bab 2 selesai, biasanya kan bab 2 itu tinjauan teoritis ya, lebih ke variabel penelitian kita. Cuman di sini karena akan berbeda-beda ya teman-teman, kita langsung lanjut aja, kita skip gitu. Lanjut ke bab 3. Oke ya. Nah, kita akan lanjut ke bab 3. Bab 3 itu biasanya adalah metode penelitian. Ya teman-teman. Nah, kita sama kayak seperti biasa, ganti gitu ya, ganti font, ganti huruf, langsung ke reference. Setelah reference level 1. Karena apa? Karena itu adalah bab. Gitu ya teman-teman. Nah, udah beres. Bab 3-nya. Nah, bab 3 itu kan biasanya ada oke, biasanya itu bab 3 ada metode. Sebentar. Oke. Biasanya ada metode, lalu pendekatan penelitian, lalu apa lagi ya? Biasanya ada metode, pendekatan penelitian, terus teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Nah, ini karena subbab, jadi kita tadi harus dilevelkan level berapa ya teman-teman. Ini biar cepat aja ya, jadi langsung begini. Oke, sebentar. Times New Roman. Nah, ini langsung di level 2, karena ini adalah subbab ya. Saya nggak akan menjelaskan secara detail ya teman-teman, karena terbayang ya pasti bakalan lama banget durasinya. Khawatir teman-teman malah jadi bosan gitu nontonnya. Nah, buat teman-teman yang mau dijelaskan pendetailannya bisa komen di bawah ini ya, gitu. Oke? Nah, next. Selanjutnya kita langsung ke setelah bab 3 biasanya adalah bab 4. Oke ya, teman-teman, bab 4 biasanya adalah pembahasan. Nah, biasanya bab 4 itu adalah pembahasan. Oke. Kita seperti biasa kita drag, lalu kita reference level 1. Oke. Nah, setelah bab 4 pembahasan,
biasanya kan itu sesuai dari rumusan masalah kita gitu, sesuai dengan apa yang akan kita teliti gitu ya teman-teman. Jadi biasanya langkah awalnya itu kita harus menentukan apa ya? Pertama itu kita harus menentukan gambaran umum penelitian. Maaf ya teman-teman, karena ini sambil berpikir jadi sambil mengingat-ingat guys. Maklum kalau umur nggak bisa dibohongin ya teman-teman. Aduh. Oke, gambaran umum penelitian ya teman-teman. Langsung aja kita ubah Times New Roman 12, kita ke reference, add text level 2. Oke, next. Dan setelah gambaran umum penelitian biasanya kita akan menjawab rumusan masalah. Ya. Di sini saya langsung tulis rumusan masalahnya aja ya, tapi teman-teman kan biasanya langsung aja gitu. Kayak saya tentang pemuda hijrah, langsung aja pemuda hijrah atau manajemen pemuda hijrah ya, yang seperti pembahasan kita gitu ya teman-teman. Intinya tentang membahas rumusan masalah yang ada di skripsi kita. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya adalah ke bab 5. Oke. Sebentar. Bab 5 ya teman-teman. Bab 5 itu penutup. Nah, gini ya teman-teman, langsung drag dan ke table of content level 1 gitu ya. Terus juga ya diginiin ya teman-teman. Nah, setelah itu kan biasanya yang pertama adalah kesimpulan. Dan yang kedua adalah saran. Oke. Seperti biasa. Nah, kita langsung aja reference add text level 2. Saran juga drag reference add text. Ya, salah klik. Nah, level 2. Oke. Setelah itu kita langsung ke daftar pustaka. Oke ya teman-teman, kita drag add text level 1 karena ini kan termasuk bab ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih kebingungan untuk membuat daftar pustaka secara otomatis, teman-teman bisa tonton video sebelumnya ya. Saya sudah membuat tutorial tentang membuat daftar pustaka secara otomatis. Oke. Nah, setelah ini kan biasanya lampiran-lampiran ya, cuman nggak saya masukkan ya teman-teman. Jadi kita fokus aja di bagian outline-nya. Oke. Nah, ini sudah selesai dibuat. Dan kita lihat ya teman-teman. Biasanya itu, nah suka ada yang terlewat atau suka ada yang tidak teliti gitu, karena ya namanya buru-buru dan saya tidak nyontek ini ya tidak nyontek kertas-kertas gitu, jadi spontan aja ini ngomongnya, jadi mohon maaf ya teman-teman. Kita langsung aja coba check and recheck. Oke. Nah, ini betul bab 1, ini betul anaknya. Nah, dan ini salah ya teman-teman. Nah, kalau ada yang salah kayak gini, kita langsung aja ke reference dan add text lalu level 2. Oke. Nah, sudah selesai. Bab 2 udah, bab 3 tuh udah. Nah, dan ini ada yang kosong ya teman-teman. Biasanya yang kosong ini adalah ya ini ya dari atas gitu kita enter biasanya, jadi langsung ke bawah. Nah, gimana nih caranya untuk menghapusnya adalah kita ke reference, setelah itu table of content, setelah itu ke add text dan do not show in table of content. Oke. Nah, udah beres ya teman-teman. Silahkan ada lagi nggak? Kita cek and recheck lagi. Oke ya, udah nggak ada ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai seperti ini, kita langsung aja ke daftar isi ya. Nah, kita jadi kalau teman-teman menampilkan navigasinya gitu ya di samping ini nih, di samping
pengetikan teman-teman gitu ya di samping skripsinya teman-teman. Jadi itu akan lebih memudahkan teman-teman gitu. Nah, misalkan teman-teman mau cari nih bagian manfaat, udah tinggal klik aja. Bagian bab 2 tinggal klik aja teman-teman gitu ya nih bab 2-nya. Atau bagian gambaran umum penelitian teman-teman tinggal klik. Nah, itu akan secara otomatis ya. Akan lebih memudahkan teman-teman. Oke, langsung aja tadi kita ke daftar isi. Kita klik yang bawahnya kan tadi sudah di enter sebelumnya. Setelah ke daftar isi ini, kita ke reference. Oke? Setelah ke reference, kita ke table of content. Setelah ke table of content-nya kita klik. Ya, kita klik dulu teman-teman dan di sini akan ada pilihan bagi teman-teman mau menggunakan yang mana aja. Dan biasanya saya suka menggunakan yang pertama. Ada heading 2, heading 1, heading 2, dan heading 3. Gitu secara berurutan ya. Dan akan kita lihat, tara, udah jadi lagi teman-teman. Alhamdulillah. Oke, mudah banget kan teman-teman. Nah, bagi yang suka bab satunya itu bersatu gitu ya, nggak pisah kayak gini, nggak alone kayak gini teman-teman, nggak terpisah kayak gini. Nah, 11 o'clock PM. p.m. Oke, terima kasih ya alarm sudah mengingatkan. Mohon maaf teman-teman ada backsound ya. Nah, jadi langsung aja nih kita ke sini. Oke, drag. Tapi dragnya sampai titik paling awal ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman nggak sampai titik yang paling awal nanti akan yang merubah segalanya gitu. Oke ya. Nah, kalau ini bagi teman-teman yang mau disatukan kembali gitu. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang udah ribet gitu ya, terus juga udah males gitu, nggak apa-apa sebetulnya kayak gini juga gitu. Teman-teman saya banyak kok yang kayak gini juga, cuman kan biasanya suka beriringan gitu ya teman-teman. Kayak apa aja ya. Oke, lanjut aja ke ini ya pengeditannya. Nah, dan ketika mengeditnya ya teman-teman memang harus hati-hati karena kan ini otomatis. Jadi biasanya suka ada yang terhapus gitu satu kan nanti jadi error ketika di save-nya. Gitu ya teman-teman, pokoknya harus teliti, oke? Nah, dan ini udah jadi daftar pustakanya. Gampang banget kan teman-teman, mudah banget. Tinggal ke reference, table of content, lalu add text. Oke ya. Dan di sini saya memfokuskan ke outline-nya ya teman-teman, ke isi dari daftar isinya, enggak ke penomorannya. Dan bagi teman-teman yang pengen tahu caranya bagaimana untuk penomoran skripsi yang masih kesulitan mengenai penomoran skripsi, komen dulu ya, biar saya akan buatkan. Oke. Nah, itu dia tutorial hari ini yang saya buat gitu ya untuk teman-teman semuanya. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat memudahkan pekerjaan teman-teman, memudahkan skripsinya teman-teman, memudahkan tugasnya teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Dadah, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.